nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun fi qatlil kilab, tentang membunuh anjing. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatlil kilab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah memerintahkan kami untuk membunuh semua anjing. Hatta innal mar'ata taqdamu minal badiyah bikalbiha, sampai ada seorang perempuan dari pedusunan dari desa datang membawa anjingnya. Fanaqtuluhu, lalu kami yang membunuhnya. Karena dia tidak bisa membunuh, dia dibawa ke Madinah dan dibunuh oleh para sahabat. Tsumma nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatliha, tapi kemudian sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh anjing. Wa qala, beliau hanya mengatakan, alaikum bil aswadil bahid lin nuqtataini, bunuhlah oleh kalian anjing yang hitam sekali yang memiliki dua titik. Saya nggak berhasil menemukan penjelasan titiknya yang di mana, atau bintik-bintik ya. Bintik-bintik hitam dan putih. Fa innahu syaiton, karena anjing itu adalah setan. Ini menggambarkan tadarruj, kebertahapan syariat. Awalnya anjing harus dibunuh karena sebagai hewan yang haram, hewan yang berbahaya, tapi kemudian Nabi melarang membunuh karena tidak semua anjing berbahaya. Kemudian Nabi hanya membolehkan membunuh anjing hitam karena itu setan, tapi di riwayat lain cukup anjing hitam itu jangan masuk area sholat kita karena setan. Ya, dalam bab sutroh, kalau anjing hitam lewat di depan tempat sholat kita, pangsujudan sajadah kita, maka sholat kita rusak ya. Meskipun tidak batal, tapi berkurang pahalanya, lebih baik diulangi lagi. Dan hadis itu tidak menyuruh membunuhnya. Nanti kemudian perintah membunuh itu untuk al-kalbul akur, untuk anjing yang galak ya, anjing yang membahayakan, maka itu boleh dibunuh. Sama dengan boleh membunuh al-hid'ah. Al-hid'ah teh elang, raja wali ya. Al-fa'roh, tikus, al-aqrab, kalajengking, al-hayyah, ular. Pokoknya semua hewan yang membahayakan ya, termasuk munaya buaya ya, itu bisa ditewak ya, dan lain-lain itu boleh. Termasuk nanti ada hadisnya unta yang ngamuk ya, itu juga boleh. Pokoknya yang membahayakan itu setan, boleh dibunuh. Jadi kesimpulannya, anjing itu memang hewan haram, tapi bukan berarti wajib dibunuh. Anjing yang boleh dibunuh itu anjing yang galak, yang membahayakan. Pernah dulu ada syariat membunuh anjing, tapi syariat itu sudah dihapus, dinasakh. An-nahyu anil khadfi, larangan melempar dengan batu kerikil. Katepel termasuk ya, ketapel. Khadfi.
An Sa'id bin Jubair anna qariban li Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an khadafa. Ada kerabat Abdullah bin Mughaffal yang suka melempar dengan batu atau menembak dengan batu, ketepel. Qala, lalu fanahahu, Jabir melarangnya, Sa'id bin Jubair melarangnya. Wa qala, dan ia mengatakan, Abdullah bin Mughaffal melarangnya. Kemudian Abdullah bin Mughaffal mengatakan, ya bukan Sa'id, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadf. Enggak boleh, Rasulullah melarang berburu dengan pakai batu. Kenapa? Innaha la tasidu soidan, karena tidak bisa memburu hewan buruan, tidak bisa membunuh. Walatan ka'u'aduan, tidak bisa juga membunuh musuh. Ku batu mah batu kecil ay batu badag mah teu nanaon. Walakinna taksirus sinna wa taqfaul ain, malah justru hanya sekedar melukai gigi dan melukai mata. Ke hewan pun demikian, jadi bukannya memburu, membunuh untuk dimakan, jadinya mencederai. Ini nanti termasuk semua senjata yang digunakan untuk memburu tapi tidak bisa membunuh, hanya sekedar melukai, itu nggak boleh, haram. Fa'ada, dia mengulangi lagi, maka Abdullah bin Mughaffal marah. Wa haditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thumma taghzif lau kallimuka abadan. Aku sudah kasih tahu Rasul melarang melempar dengan batu, kamu enggak nurut, aku tidak akan ngomong lagi kepada kamu selama-lamanya. Boleh ya kalau kepada ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu para pendosa, boleh. Yang tidak boleh itu an yahjuru akhahul muslim, tidak berbicara kepada saudara muslim lebih dari 3 hari. Saudara yang biasa, bukan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar pun enggak kemudian an yahjuro, tidak ngomong, tidak ngobrol, tidak bersapa langsung, tapi harus dinasihati dulu seperti di sini. Nasihati dulu, kalau memang banal ya, pelaku maksiat, ya sudah. Boleh kita tidak berkata kepada orang itu selama-lamanya. Tapi sebaiknya jangan subjektif ya, objektif, betul-betul berdasarkan pertimbangan, termasuk saran dari tokoh ya. Jangan sampai subjektif. Si A nggak mau ngomong ke si B selama-lamanya, kenapa? Karena si B berdosa, padahal si B nama itu berdosa ya. Si A nawe kasinggungan ya. Yang seperti itu salah, termasuk haram. An yahjuru akhahu fauqa thalathi layal, ditoleransinya cuma 3 hari 3 malam, lebih dari itu nggak boleh. An-nahyu an sabril bahaim, larangan mensabarkan hewan. Maksudnya hewan itu dijadikan sasaran tembak tapi tidak langsung mati, itu namanya sabrul, mensabarkan. Jadi hewan diminta bersabar, tidak langsung mati. Nah ini nggak boleh. Ke manusia juga nggak boleh. Meski ada syariat salib, nah itu beda lagi. Ya salib itu memang dipasung, dipaku sampai mati. Ya kayak Yesus konon, bukan Yesus atau yang seperti Yesus. Itu kan dibiarkan 3 hari udah mati baru dikuburkan. Itu mah beda lagi. Ini mah sobrun, dijadikan sasaran tembak tapi tidak langsung mati. Jadikan latihan nembak. An Hisham ibn Zaid ibn Anas ibn Malik qala dakhaltu ma'a jaddi Anas ibn Malik radhiyallahu an darul Hakam ibn Ayyub. Kata Hisham, aku bersama kakekku Anas bin Malik
pernah masuk ke rumah Al-Hakam bin Ayyub. Fa idza qaumun qad nasabu dajajatan yarmuna. Ternyata di sekitarnya tetangga-tetangganya sedang mengikat seekor ayam lalu dijadikan sasaran tembak. Latihan manah, meureun latihan katepel ya. Kalau sekarang ya sama latihan barudak mun pepestolan. Qala faqala Anas, lalu Anas menegurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antus barul bahaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hewan-hewan dijadikan atau diminta kesabarannya, arti asalnya begitu. Tapi ini sudah jadi istilah. Maksud hewan diminta kesabarannya itu dijadikan sasaran tembak latihan, bukan untuk diburu. Kalau diburu itu kan harus sampai mati. Ini mah gak sampai mati tapi dijadikan sasaran tembak, latihan. An Sa'id ibni Jubairin qala marra ibnu Umar bi fityan min Quraisy. Ibnu Umar pernah lewat kepada beberapa pemuda Quraisy. Qad nasabu tayran, mereka mengikat seekor burung, wa hum yarmunahu, dan mereka melemparinya. Ya. Mungkin dijadikan kompetisi heureuyan, ya, latihan barudak ngora maklum. Wa qad ja'alu li sahibi tayr kullu khati'ah min nablihim, dan mereka memberikan hadiah setiap tembakan yang meleset itu nanti anak panahnya buat pemilik burung itu. Namun meleset, nah itu buat pemilik burung. Kan anak panah itu munayan matunya udah mahal tuh anak panah teh. Barang berharga buat berburu, ya, senjata. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu, ketika mereka melihat ada Ibnu Umar jol lalumpatan we. Barudak baung, jadi zaman baheula lagi aya barudak baung, zaman sahabat. Dan mereka lari karena tahu pasti dimarahi oleh Ibnu Umar. Mereka tahu yang begitu salah, barudak baung, remaja-remaja nakal. Faqala Ibnu Umar langsung marah, man fa'ala hadza, siapa yang berbuat seperti ini? La'anallahu man fa'ala hadza, Allah melaknat orang yang melakukan hal ini. Meski hewan juga punya hak hidup, ya, hak asasi hewan, tidak boleh dijadikan sasaran tembak, dizolimi. Kalau mau dibunuh ya dibunuh pun tidak boleh tidak dimakan untuk dimakan. Makanya nanti ada di hadis dalam yaumul hisab, burung-burung yang ditembak mati sekadar sasaran tembak itu nanti mengadu, dia membunuhku bukan untuk dimakan tapi hanya untuk kesenangan, itu jadi dosa, ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fi ruh, melaknat orang yang menjadikan apapun yang ada ruhnya, mau hewan mau manusia, ghorodon, sebagai sasaran tembak. Sasaran tembak itu artinya bukan untuk diburu dimakan, latihan tembak. Itu mah sasaran tembak untuk diburu, untuk dimakan, maka itu boleh, ya. Termasuk, ya, dulu, ya, saya dapat cerita di Bogor, di tempat pengajian di Bogor, itu cenasa di luhur teh banyak pemburu naon manuk, narembak garaneng dor der bedil di dahar teh cenah resepan we tembakan, latihan bedil, senapan angin, ya. Nah yang begitu dosa, ya. Karena berarti ittakhadha ghorodon, yang dibolehkan itu soidan kalau memang mau dimakan diburunya, kalau tidak untuk dimakan gak boleh. Kemudian bab al-amru bi ihsanidz dzabi wa hadis syafrah, harus ihsan dalam menyembelih dan harus tajam mata pisaunya. An Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu qol Thintani hafidtu man Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang aku masih ingat dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla katabal ihsan ala kulli syai'. Beliau dulu bersabda, Allah azza wa jalla mewajibkan ihsan. Ihsan itu yang terbaik, bukan baik, terbaik dalam segala sesuatu. Ihsan itu kan lebih dari adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu kalau dalam akidah lebih dari iman dan Islam. Ihsan itu sampai merasa dilihat oleh Allah. Jadi ihsan itu yang terbaik dalam segala hal. Yang pertama kata Nabi, fa idza qataltum fahsinul qitlah. Kalau membunuh musuh, baiklah dalam membunuh. Ya, termasuk membunuh hukum kisos, ya, pelaku kejahatan. Jangan dipermainkan, ditakut-takut, ya. Ya kayak di kita kan kepalanya ditutup. Dan sekali tembak sekali mati. Ya, nggak boleh. Cobaan heula juga. Oh hirup keneh tembak deui, nggak boleh. Itu tidak ihsan, haram. Termasuk dalam perang, sekali membunuh udah. Tidak boleh sobrun. Ya, sobrun itu membunuh dengan perlahan. Tangannya dulu dilukai, kakinya dulu, kemudian perutnya, langsung kanu beung. Ya. Jadi kalau mau langsung tebas lehernya, bunuh. Tembak sekaligus, jangan siga dina filmnya tembak sukuna heula, ya, dan sebagainya. Kalau memang niatnya membunuh, kecuali polisi itu tidak boleh langsung membunuh kan, kecuali menembak itu hanya sekedar melumpuhkan. Ya, ini mah kalau niatnya membunuh, jangan tembak kakinya dulu, tembak tangannya dulu, itu tidak ihsan. Langsung tembak dadana biar langsung mati. Ya. Termasuk tidak boleh mutilasi. Ya, wala tuqattilu itu membunuh banyak, maksudnya mutilasi. Udah dibunuh ya udah, jangan kemudian wah dicincang, dicacak. Ya. Yang kedua, wa idza dzabhtum fahsinudz dzaba. Kalau kalian menyembelih juga harus baik dalam menyembelihnya. Bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah menajamkan seseorang di antara kamu mata pisaunya. Mun bisa siga di Nurul Huda itu tuh laswi 1,5 juta bedaugna ge. Teu kudu diasah. Geus 1 tahun geus sabarat 2 tahun 3 tahun teu diasah. Jeung mun dek diasah cenah bawa deui ka dituna. Nah, cita Pak Haji 1,5 juta bedaug we. Di Jerman usah di masjid duka tingku mah di Jerman. Saya juga kemarin dikasih ya di Cihampelas. Bedaug ti Banten cenah Ustad abdi tukang dagang bedaug ti Banten, supplier nya atau reseller. Ustad sok mencit tara mun cenah ieu bilih bade mencit. Wah, bener mantep. Kamari dicobaan seukeut pisan. Itu harus begitu, jadi harus mahal atau kalaupun tidak mahal betul-betul yang tajam. Wal yurih dhabi'atahu, dan hiburlah hewan sembelihannya. Nah inilah makanya dulu Ahok sebetulnya nggak terlalu salah melarang menyembelih kurban di masjid. Nah ada pasti stres satu, wah diriung loba jelema. Tapi ya mohon maaf, kebijakan itu juga kita nggak setuju ya, karena menjauhkan ibadah dari rakyat. Ya jadi intinya bagaimana kita panitia kurban menciteh tong nepikeun ka stres sapina. Yo sapi dipuncit, yo harupeunana mulai atuh stres ya. Dan jangan terlalu bising kan, itu membuat sapi stres. Dan beda kan nanti ke dagingnya, kualitas dagingnya beda antara yang menyembelih sapinya tenang dan sapinya yang stres. Makanya percobaan atau bah kemarin tuh layak dicoba lagi. Jadi udahlah nyembelih mah di RPH. Dari Saudi juga nggak ada. Ya alasan si Ahok kan begitu, di Saudi Arabia juga nggak ada. Nyembelih kurban di masjid semuanya di RPH, di rumah potong hewan. Ya kalau memang masjidnya ke Al-Burqon Lalagama teu naon. Nah si Ahok mah ada temenang kabeh. Ya. Jadi kalau kayak Taubah
mau pisetresin sapina ya udah ya, ke bawah saja ke RPH. Tah anu mah da boga lapangnya lega tah di lapang. Kemudian adzabu bima anharoddam wan nahyu anis sinni wadzufri. Menyembelih itu dengan apapun yang mengalirkan darah, termasuk batu ya. Aisyah pernah ditanya bagaimana menyembelih dengan batu. Orang Afrika biasa menyembelih dengan batu. Ai batuna seukeut mah, aya kan batu yang tajam boleh, seret. Ya. An Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah, Rafi bertanya, wahai Rasulullah, inna laqul adu wa ghadan, kita bertemu musuh besok, walaisat ma'ana mudan, kita enggak punya pisau atau golok buat menyembelih hewan buat konsumsi. Qala ajil, kata Rasul, sini cepat. Ma anharoddam wa dzukira rasmullah, enggak usah harus selalu pisau, apapun yang bisa mengalirkan darah, termasuk non hinis ya, hinis non ya. Dan asal disebutkan nama Allah, bismillah, fakul makan. Pisau oge cenah teanganna nu sarareukeut. Tapi laisa sinna wa dzufur, asal jangan pakai gigi naon yang bisa gigi bangkai ya. Wa dzufur atau kukunya, kuku unta, kuku sapi. Wa sauhaditsuka, aku beritahu kamu ya, amma sinnu fa'azmun, gigi itu kan tulang yang terlihat. Wa amma dzufru famudal habasyah, adapun kuku itu pisaunya orang-orang Habasyah. Maksudnya salah, jangan meniru orang Habasyah, kan kuku enggak mengalirkan darah. Jadi nama kendaraan aja tuh lihat ya, lama. Harus yang ihsan kan tadi, yang betul-betul tajam, yang sekaligus menyembelih langsung mati hewannya. Qala wa asabna nahba ibilin wa ghanamin, saat itu kami memperoleh rampasan unta dan kambing. Fanadda minha ba'ir, lalu ada yang ngamuk unta satu. Faromau rajulun bisahmin, lalu ada seorang sahabat yang menembaknya dengan anak panah. Fajasahu, lalu kemudian membuatnya terkapar mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna li hadzil ibil awabid ka awabidil wash, unta ini punya tabiat buas seperti buasnya hewan buas. Fa idza ghalabakum minha syai'un, kalau ada yang membuat kalian kalah dari hewan seperti ini apapun, sehingga sapinya sapi ngamuk ya, ngaganggu anu salat Id misalnya, fasna'u biha kadza, perbuatlah seperti tembak we. Dan itu kan sama dengan berburu, asal langsung mati ya. Tembak, atau kalau Ustaz Wahid dulu pernah cara di lemur, ngamuk asup kasolokan, hese ditarikna, wah cenah ku tomak we plus gitu, asal langsung mati boleh ya. Atau tembak anak panah. Nah, ini jadi dalil semua hewan yang membuat kita kelabakan tidak bisa mengendalikannya. Hewan galak, hewan ngamuk, meskipun itu sebetulnya hewan jinak, kalau memang ngamuk tembak nggak apa-apa, dibunuh tidak ada apa-apa. Dan kalau itu hewan yang boleh dimakan, silahkan dimakan, asal tadi nembaknya pakai bismillah. Ini dalil-dalil tentang buruan dan penyembelihan, mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.